Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Hijul Akbar dan juru kamera Junaidi Saifuddin yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Hijul. Kegiatan apa yang sedang Anda lakukan malam ini? Silakan Hijul. Waalaikumsalam Aditya, selamat pagi waktu Jakarta. Pemirsa, saat ini kami berada di rooftop daripada Masjidil Haram saat ini karena kami baru saja selesai melakukan Qiyam Ramadan untuk 10 rakaat pertama. Rencananya malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah itikaf di Masjidil Haram karena untuk di area di lantai 1, 2, dan 3 tadi kami sudah ke sana ketika sore hari ini sudah penuh sekali di dalam. Makanya kami beralih ke rooftop yang areanya ini ada di sebelah timur, sisi timur daripada Ka'bah. Tadi kami akses naiknya itu melewati eskalator antara bab Safa dan juga bab Marwah. Jadi memang untuk area rooftop di sisi timur ini areanya memang terpisah dengan rooftop yang berada di sisi selatan karena memang masih ada konstruksi atau renovasi yang dilakukan di area rooftop, jadi terpisah untuk area timur dan juga selatan. Di sini memang untuk suasananya tidak seramai di sisi selatan, namun saf-saf di sini juga sudah begitu penuh. Bahkan kalau tadi Anda melihat laporan dari rekan saya Yasin di sisi selatan daripada Masjidil Haram itu sudah banyak sekali masyarakat Muslim yang menuju ke Masjidil Haram. Nah, kalau di sisi timur ini banyak setelah Qiyam Ramadan atau sholat tarawih ini yang tidak meninggalkan saf. Di sini mereka beristirahat. Kemudian memang berbeda kalau di dalam masjid ini tidak boleh makan makanan berat. Kalau di rooftop ini ada beberapa jamaah yang memang diperbolehkan membawa makanan berat, dan baru tadi kami melihat memang beberapa menyantap makanan setelah berbuka puasa tadi karena sempat hanya memakan makanan ringan saja, makanya tadi mereka menyempatkan makan makanan berat setelah 10 rakaat Qiyamul Lail. Dan saat ini banyak juga yang beristirahat, ada yang juga sedang tidur, namun banyak juga yang melakukan membaca Al-Quran seperti itu menjelang waktu Qiyamul Lail 10 rakaat kedua yang rencananya akan digelar sekitar 1,5 jam lagi. Nah, di sini pemirsa kami belum mau meninggalkan saf karena memang banyak sekali masyarakat Muslim yang saat ini juga mengarah ke arah masjid untuk melakukan itikaf juga dan tentunya mencari saf-saf yang kosong. Jadi kalau bisa ini memang kami tidak bisa meninggalkan saf di sini karena memang resikonya kami tidak akan bisa dapat saf lagi hingga waktu syuruk nanti. Jadi harus dijaga begitu. Nah, ada beberapa tips memang dari beberapa jamaah yang kami dapatkan untuk proses itikaf ini. Kalau bisa dilakukan berdua dengan teman, nantinya kalau misalkan ada keperluan seperti berwudu ataupun ingin ke toilet terlebih dahulu karena harus keluar dari area masjid, nah harus ada satu orang yang menunggu di saf ini untuk berjaga agar tidak ditempati oleh jamaah lainnya. Dan untuk makanan juga makanan berat karena beberapa travel umroh ini menyediakan catering seperti itu dari hotel ke pelataran masjid. Jadi ada beberapa dari jamaah juga keluar ke area pelataran dulu untuk makan sahur nantinya sebelum nantinya kembali lagi ke lokasi ini. Nah, tinggal 1,5 jam lagi menuju Qiyamul Lail 10 rakaat kedua. Nah, nantinya setelah itu juga kami akan kembali berniat itikaf untuk tadarus Al-Quran, kemudian dilanjutkan nantinya sholat subuh hingga syuruk. Juga nanti kami akan melaksanakan sholat fajar di sini dan ditutup oleh sholat duha sebelum mengakhiri proses itikaf kami pada malam ke-27 ini. Kami kembalikan ke studio. Jul, kami boleh tahu nggak sih Anda ini pergi melakukan sholat Qiyamul Lail di Masjidil Haram membawa perbekalan apa saja sih? Apakah Anda ini sudah membawa perbekalan untuk santap sahur nanti atau memilih untuk keluar mencari makan di luar? Ya, Fahada Indi, kalau ingin melaksanakan itikaf untuk Qiyamul Lail 10 rakaat pertama ini kami tidak membawa perbekalan apapun karena niat kami adalah untuk beritikaf di malam ke-27 ini. Jadi kalau bisa memang membawa air hanya sedikit saja karena kalau kebanyakan minum air juga nantinya kita jadi harus ke toilet. Jadi kalau bisa persediaan air cukup satu botol berisi 500 ml air saja, tidak terlalu banyak begitu. Dan untuk makanan juga kalau memang tidak bisa makan sedikit,
bisa membawa beberapa makanan berat kalau ingin melaksanakan itikaf di rooftop. Jadi setelah Qiyamul Lail 10 rakaat pertama bisa menyantap makanan. Namun saran dari kami kalau memang ingin bertahan hingga waktu syuruk, ini tidak terlalu banyak makannya. Cukup membawa kurma saja, kemudian juga buah-buahan itu penting, kemudian membawa roti seperti itu. Karena kalau terlalu banyak makan juga kita akan terganggu untuk ibadahnya seperti itu. Jadi kalau bisa makanan dan minuman ini sedikit saja membawanya, jangan terlalu berlebihan karena memang harus menjaga kondisi tubuh juga, menjaga agar tidak terlalu banyak keluar untuk ke toilet seperti itu. Jadi bisa fokus untuk tadarus Al-Quran dan juga nantinya sholat malam atau Qiyamul Lail 10 rakaat kedua yang akan segera dilaksanakan pukul 00.30. Seperti itu, Pak Adaindi. Kembali ke Anda. Hijul, mungkin Anda dapat menceritakan kepada pemirsa yang paling berkesan selama menjalani sholat Qiyamul Lail dari pukul 12:30 sampai pukul 3 dini hari di sana itu seperti apa, Hijul? Silakan. Ya, Aditya, memang sangat berbeda di 10 hari terakhir ini di mana memang ada Qiyamul Lail 10 rakaat kedua pada pukul 00.30 hingga pukul 2 dini hari nanti karena prosesnya ini cukup lama, 1,5 jam. Nah, yang paling berbeda itu ketika witir. Karena ketika witir di Masjidil Haram ini ada doa yang begitu panjang di rakaat ketiga. Nah, ini yang meskipun tidak mengetahui begitu arti dari doa tersebut, namun bisa merasakan dari baca-bacaan doa yang disampaikan oleh imam ketika itu. Dan banyak sekali masyarakat muslim, para jamaah di sini yang ikut merasakan doa tersebut dan banyak juga yang meneteskan air mata. Nah, doa tersebut yang begitu panjang itu yang sangat hikmat kami rasakan ketika memang sedang sholat witir di malam hari, khususnya di Qiyamul Lail 10 rakaat kedua di malam Ramadan di 10 hari terakhir ini. Berbeda sekali dengan 20 hari pertama kemarin, 10 hari kedua ini begitu hikmat, begitu nyata, dan bahkan untuk suasananya semakin ramai seperti itu. Berbeda dengan di Indonesia, memang beberapa kali kami mengikuti sholat Ramadan di Indonesia, di beberapa masjid, itu memang berkurang begitu jamaahnya. Kebanyakan yang berkurang ketika mendekati waktu Lebaran. Nah, berbeda di Masjidil Haram ini malah semakin ramai, semakin banyak, semakin sulit mendapatkan saf. Karena tadi doa ketika witir itu begitu nikmat dirasakan oleh para jamaah yang mengikuti sholat witir bersama di sini. Kami kembalikan ke Anda. Masya Allah. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Hijul Akbar langsung dari Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, laporan langsung dari Tanah Suci ini terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Ampuri.